Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Sofia Rahmawati dari 2FJTD. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang tugas akhir semester saya yang berjudul Rancang Bangun Mesin Penetas Telur Otomatis Berbasis Internet of Things atau IoT. Latar belakang. Tingginya tingkat konsumsi daging ayam di Indonesia menjadikan peternak harus meningkatkan stok dan kualitas dari hasil ternaknya. Banyak teknologi yang dapat digunakan oleh para peternak sehingga hasil produksinya lebih efisien. Seperti dalam hal penetasan, terdapat alat yang bernama inkubator, di mana terdapat beberapa jenis inkubator, dari yang manual hingga full otomatis. Dengan era industri 4.0 yang mana lebih mengarahkan industri otomatis, inkubator ini dapat dikembangkan lagi. Dengan dibuatnya alat ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mempermudah pekerjaan peternak. Rumusan masalah. 1. Bagaimana rancangan sistem penetas telur otomatis berbasis Wi-Fi? 2. Bagaimana rangkaian yang akan digunakan pada penetas telur otomatis? 3. Bagaimana membuat penetas telur otomatis memberikan informasi secara real time? Batasan masalah. 1. Perangkat dirancang sebagai prototipe yang dapat dikembangkan lagi di kemudian hari. 2. Alat yang dirakit mengharuskan terkoneksi satu sama lain dengan internet. 3. Jika keadaan listrik mati, maka koneksi internet akan terputus sehingga informasi pada alat akan terhenti sampai adanya internet lagi. 4. Pembuatan aplikasi untuk pengantar informasi secara real-time dibuat menggunakan MIT App Inventor yang dikoding dengan Firebase. Tujuan. 1. Mengetahui rancangan sistem yang digunakan untuk mesin penetas telur berbasis Wi-Fi secara real-time ini. 2. Mengetahui rangkaian yang akan digunakan pada alat penetas telur otomatis berbasis Wi-Fi secara real-time ini. 3. Mengetahui cara alat penetas telur otomatis ini memberikan otomatis secara real-time. 4. Untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah praktikum mikrokontroler 2. Data perencanaan alat. 1. Kontrol utama alat, yaitu menggunakan ESP32 dan Arduino R3. 2. Sensor input menggunakan DS1307 atau RTC dan DHT11. 3. Outputnya menggunakan relay dan servo atau SG90. Ini adalah gambar rancangan awal alatnya. Kemudian ini adalah gambar realisasi alat yang sudah dibikin. Ini adalah gambar rangkaian sensor dan mikronya. Kemudian ini adalah tampilan di aplikasi di HP atau smartphone. Kemudian perbandingan sensor DHT11. Saya melakukan 4 kali percobaan atau pengamatan. Dari pembacaan DHT11 dan pengukuran suhu di Google, selisihnya rata-rata itu 1,6 semua. Kemudian di perbandingan RTC-nya, dari 3 kali percobaan, nilai pada RTC dan waktu setempat itu selisihnya hampir sama, yaitu 19 detik. Kemudian ini adalah diagram alir atau flowchart-nya. Di sini flowchart-nya dimulai, kemudian inisiasi, lalu input setting, poin suhu dan kelembapan. Kemudian menampilkan notifikasi yang diperlukan ke smartphone. Jika suhu di atas atau lebih dari 39 derajat Celcius, maka lampunya off, kipasnya on. Jika tidak, lampunya on, kipasnya off. Kemudian alatnya itu berputar setiap 4 jam, motor putar 18 derajat. Kemudian selesai. Pembahasan. Dari hasil pembuatan alat yang dilakukan, alat sudah cukup sesuai dengan perencanaan awal. Namun mengikuti budget yang ada, serta hasil kurang maksimal karena koneksi internet tempat ini kurang cepat, jadi perubahan sensor kurang akurat. Namun hasil akhir pengukuran tetap akurat. Serta pengamatan dan pengendalian alat yang dapat dilakukan secara jarak jauh menggunakan internet dan aplikasi di smartphone.
Lalu pengamatan suhu serta kelembapan menggunakan sensor DHT11. Pengamatan waktu menggunakan RTC DS1307, dan untuk mengendalikan lampu dan kipas menggunakan relay, dan untuk mengendalikan rak menggunakan servo SG90. Kesimpulan: 1. Peternak dapat memonitor telur-telurnya tanpa harus mengecek langsung dan membuka tutup inkubator secara berkala untuk mengecek telur. 2. Pembacaan sensor untuk DHT11 masih tergolong lambat, yang mana dapat menggunakan internet yang lebih baik sehingga lebih cepat respon sensornya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.